Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. 2. Siswa dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 3. Siswa dapat menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Huk huk huk," pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. "Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu batuk-batuk karena ia menghirup udara asap tebal dan hitam. 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena pohon mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas oleh tubuh kita. Pohon mengolah karbon dioksida menjadi oksigen sehingga di bawah pohon terasa nyaman dan segar. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Sekarang, lakukanlah kegiatan berikut. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia pada buku tulismu atau pada buku gambarmu.
Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Mari kita membaca teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit, asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dandan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen, dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 part per million. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi, Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, 1. Apa penyebab asap di Riau? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. 2. Apa yang dimaksud dengan jerebu? Jerebu adalah asap tebal akibat lahan yang terbakar. 3. Apa akibat dari asap tebal di Riau? Akibat asap tebal di Riau, jalanan lengang dan pagi meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Untuk kata tanya pada nomor 4 dan 5, kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, 1. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dandan Muhanda. 2. Siapa yang khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil? Yang khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil adalah Asep Dandan Muhanda. 3. Siapa yang diungsikan narasumber keluar kota? Yang diungsikan narasumber keluar kota yaitu dua anaknya yang masih kecil. Untuk nomor 4 dan 5, kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu.
Selanjutnya, kata tanya di mana. 1. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. 2. Di mana Asep mengungsikan keluarganya? Asep mengungsikan keluarganya ke luar kota di Bukit Tinggi. 3. Di mana alamat rumah Asep? Alamat rumah Asep di Kecamatan Tampan. Untuk kata tanya di mana nomor 4, kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya. 1. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. 2. Bagaimana soal sekolah anak sulung Asep? Sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. 3. Bagaimana dampak asap pembakaran pada warga Riau? Dampak asap pembakaran pada warga Riau adalah 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Untuk kata tanya bagaimana nomor 4, kamu dapat membuat jawabannya dengan membaca kembali teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa? Pertanyaannya. 1. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. 2. Mengapa sekolah dasar anak sulung Asep diliburkan? Sekolah dasar anak sulung Asep diliburkan karena hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. 3. Mengapa narasumber memboyong keluarganya ke luar kota? Narasumber memboyong keluarganya ke luar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Untuk pertanyaan nomor 4, kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Buatlah tugasmu di buku tulismu. Selanjutnya, ayo kita renungkan. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu menjawabnya? Kita tentu saja dapat merasakan udara yang lebih segar di daerah pedesaan yang banyak pepohonan besar dan tanaman, dikarenakan udara di pedesaan lebih bersih sehingga belum tercemar oleh asap, baik asap kendaraan maupun asap pabrik. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.